Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 di kelas mata kuliah dasar-dasar komunikasi pemasaran dan periklanan. Saya dari kelompok 10 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andika Puridian Caksono. Nama saya Muhammad Baran Kabira. Saya Muhammad Ridwan Andrea. Saya dari Buca Toro. Kami di sini akan membahas tentang Analisis EMC pada PT Egerindo Multiproduct Industri. Oke, kita langsung saja lanjut ke materinya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, latar belakang. Bidang pemasaran telah berkembang jauh melebihi pendekatan tradisional yang ada, seperti interaksi dengan konsumen dan pemasaran yang digerakkan oleh konsumen, sampai dengan pemasaran sosial yang mulai tersebar luas. Ini biasanya disebut sebagai komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication. Banyak perusahaan yang mulai menerapkan konsep EMC, salah satunya PT Egerindo Multiproduct Industri. Eger adalah merek peralatan luar ruangan dan pendakian gunung yang terkenal pada tahun 1991 di Indonesia dan telah menjadi salah satu merek terkemuka dalam industri perlengkapan petualang dalam bebas. Kunci efektivitas EMC adalah adanya sinergi antara berbagai pesan dan pemahaman sehingga pemasaran pada dasarnya adalah kegiatan komunikasi antara perusahaan atau produsen dengan calon pelanggannya. Tujuan dari IMC adalah untuk menghasilkan pendapatan, meningkatkan target pasar, mendorong minat beli calon customer, membangun brand awareness. Maka IMC menjadi cara yang efektif untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih efektif dengan strategi pemasaran terpadu. Rumusan masalah. Yang pertama, apa karakteristik tools IMC? Periklanan, public relation, personal selling, direct marketing, interactive marketing, event, dan sponsorship, dan grand marketing, serta jenis kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, bagaimana pemetaan jenis kegiatan IMC yang dilakukan PT Egerindo Multiproduct Industri tersebut serta alasan pemilihan kegiatannya. Yang ketiga, apa saja aktivitas seluruh kegiatan IMC yang dilakukan PT Egerindo Multiproduct Industri tersebut. Tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik tools EMC, periklanan, public relation, personal selling, direct marketing, interactive marketing, event, dan sponsorship, dan green marketing, serta jenis kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pemetaan jenis kegiatan EMC yang dilakukan PT Egerindo Multiproduct Industri tersebut, serta alasan pemilihan kegiatannya. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja aktivitas seluruh kegiatan IMC yang dilakukan PT Egerindo Multiproduct Industri tersebut. IMC. Pengertian IMC, Integrated Marketing Communication, mengacu pada pendekatan strategis yang menggabungkan berbagai metode dan saluran komunikasi pemasaran untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan terpadu kepada calon customer. Tujuan IMC adalah memastikan bahwa seluruh upaya pemasaran bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan pengalaman merek yang kohesif dan berdampak bagi pelanggan. Sehingga tujuan dari IMC yaitu yang pertama meningkatkan loyalitas konsumen, yang kedua penguatan brand, yang ketiga mengoptimalkan waktu dan biaya, yang keempat meningkatkan brand awareness, yang kelima menciptakan peluang untuk penjualan. Konsep dasar program IMC. Dalam IMC diperlukan beberapa konsep pemasaran yaitu periklanan, public relation, personal selling, direct marketing, interactive marketing, event, sponsorship, dan green marketing. Pengertian periklanan. Periklanan adalah penggunaan media bauran oleh penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk, jasa, ataupun organisasi dan merupakan alat promosi yang kuat. Fungsi periklanan, informing, memberi informasi, membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Persuadi, iklan yang efektif akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan. Reminding, iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Jenis-jenis media periklanan. Yang pertama, media cetak. Media cetak yaitu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan dengan jumlah kata, gambar, atau foto, baik dalma, tata, warna, maupun hitam putih. Yang kedua, media elektronik. Media elektronik yaitu media dengan teknologi dan hanya bisa digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Yang ketiga, media luar ruang yaitu media iklan.
yang dipasang di tempat-tempat terbuka seperti di pinggir jalan, pusat keramaian, atau tembok dan sebagainya. Jenis kegiatan periklanan. Yang pertama, periklanan cetak. Iklan di surat kabar, majalah, brosur, pamflet, dan publikasi cetak lainnya. Yang kedua, periklanan elektronik. Iklan yang disiarkan melalui saluran televisi, iklan yang disiarkan melalui stasiun radio, iklan online, termasuk iklan banner, iklan video, iklan di media sosial, dan lainnya. Yang ketiga, periklanan luar ruang. Iklan di papan di reklame, spanduk, transportasi umum, dan lokasi publik lainnya. Public relation. Public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian membuahkan motivasi dan partisipasi publik. Bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publik. Saya melanjutkan dari Diki. Fungsi public relation. 1. Membangun dan mempertahankan citra positif. 2. Hubungan media. 3. Manajemen krisis. 4. Keterlibatan pemangku kepentingan komunikasi internal. 5. Komunikasi internal. 6. Tanggung jawab sosial perusahaan. Membangun dan mempertahankan citra positif. Humas memainkan peran penting dalam membentuk dan mengolah citra publik sesuatu organisasi. Hal ini melibatkan menyajikan organisasi secara positif, menyorot kekuatan, pencapaian, dan kontribusinya kepada masyarakat. Profesor PR bekerja untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas organisasi di antara para pemangku kepentingannya. Hubungan media. Profesor PR membangun dan memelihara hubungan dengan jurnalis, reporter, dan media. Tujuannya adalah mendapatkan liputan media yang positif mengenai organisasi, produk, acara, atau ini inisiatif utamanya. Praktisi PR sering menulis siaran pers, mengatur konferensi pers, dan membina hubungan dengan profesional media untuk memastikan representasi media yang akurat dan menguntungkan. Manajemen krisis. PR berperan penting dalam mengolah dan memitigasi krisis terdampak negatif terhadap reputasi organisasi. Profesional PR mengembangkan strategi komunikasi krisis, mengenai pertanyaan media, dan memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat kepada pemangku kepentingan selama masa-masa sulit. Peran mereka adalah meningkatkan kerusakan, menjaga transparansi, dan memulihkan kepercayaan publik. Keterlibatan pemangku kepentingan komunikasi internal. PR berfokus pada pengembangan dan membina hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pelanggan, karyawan, vendor, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah. Para profesor PR terlibat dengan para pemangku kepentingan ini melalui berbagai saluran seperti acara, media sosial, rutin, dan komunikasi langsung untuk membina hubungan positif dan mengatasi kekhawatiran mereka. Komunikasi internal. Humas bertanggung jawab untuk menjalani komunikasi internal yang efektif dalam suatu organisasi. Hal ini melibatkan penyebaran informasi, pemburuan, dan pesan-pesan penting pada karyawan, memastikan mereka mendapat informasi yang baik dan selaras dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi. Komunikasi internal yang efektif membantu menumbuhkan keterlibatan, loyalitas, dan rasa memiliki karyawan. Tanggung jawab sosial perusahaan. PR seringkali berperan dalam mengelola inisiatif CSR suatu organisasi. Personal PR membantu komunikasikan komitmen organisasi terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menyoroti upaya filantropisnya dan terlibat dengan pemangku kepentingan terkait untuk menciptakan dampak sosial yang positif. Jenis kegiatan public
relation. Satu, tindakan sebagai berhubungan antara perusahaan dengan pihak lain untuk mengadakan jual beli, kesempatan, dan juga kerjasama yang saling menguntungkan. Dua, meneliti, menulis, dan mengirimkan press release pada media. Perusahaan membutuhkan media untuk mempromosikan produk mereka. Dalam hal ini tugas dari public relation adalah menjalinkan hubungan yang baik dengan media yang kepentingan. Public relation harus sanggup menyanyikan, meyakinkan ke media bahwa produk atau jasa yang jasa 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 yang mereka menghasilkan memang layak untuk diberitakan kepada publik. Tiga, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak media, wartawan, maupun pihak yang akan mengadakan kerjasama dengan perusahaan. Personal selling. Pengertian personal selling merupakan alat promosi yang sifat secara lisan baik kepada orang maupun lebih calon pembeli dengan maksud untuk menciptakan kesempatan transaksi yang diuntungkan bagi dua belah pihak. Dalam kegiatan ini komunikasi yang dilakukan dua belah pihak bersifat interaktif, komunikasi dua arah, sehingga penjual dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik tentang keinginan konsumen. Fungsi personal selling. Yang A, prospecting, yang ini mencari pembelian dan jalani hubungan dengan calon pelanggan. B, targeting, yang ini mengalokasikan pengalaman waktu menjual demi pembeli. C, communicating, yakni memberi informasi mengenai produk perusahaan kepada pelanggan. A, selling, yakni mendekati, mempresentasikan, demonstrasikan, mengatasi penolakan, serta menjual produk kepada pelanggan. B, servicing, memberikan layanan yang baik dan membuat konsumen nyaman. Jenis personal selling. Yang A, valid selling, yakni tenaga penjual yang melakukan penjualan di luar perusahaan dengan mendatangi dari satu rumah ke rumah atau bisa juga dari perusahaan ke perusahaan lainnya. B, retail selling, yakni tenaga penjualan yang melakukan penjualan dengan melayani konsumen yang datang ke perusahaan. C, executive selling, yaitu hubungan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan dengan pemimpin perusahaan lainnya atau pemerintah dengan tujuan melakukan penjualan. Direct marketing. Pengertian direct marketing. Direct marketing adalah sistem marketing di mana organisasi berkomunikasi secara langsung dengan target konsumer untuk menghasilkan atau transaksi. Trans yang dihasilkan bisa merupakan inquiry, pembelian, atau bahkan dukungan. Fungsi direct marketing untuk menjangkau dan menghantarkan barang dan jasa kepada penggunaan tanpa menggunakan perantaraan pemasaran. Middleman, dengan mengedepankan unsur-unsur Islami pada prosesnya. Media yang dipakai adalah katalog, surat, telemarketing, email, white email, blogs, website, call center, dan mobile handphone. Jenis direct marketing. Satu, penjualan tetap muka, person to person selling. Pembentuk pertama dari direct marketing ini merupakan kunjungan penjualan yang dilakukan oleh para tenaga penjual atau armada penjual. Dua, pemasaran melalui kios. Kios marketing adalah pemasaran melalui mesin penerimaan pesan pelanggan yang ditempatkan di toko, bandara, dan tempat lainnya.